Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Shalom dan selamat pagi pada saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk sekali lagi bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya dan walaupun di mana saudara dan saudari berada pada hari ini, saya percaya Anda tetap kuat, Anda tetap semangat untuk ikut ibadah pada hari ini dan tidak dihalangi oleh keadaan dunia pada hari ini. Dan seterusnya doa syafaat saya serahkan pada Sis Judet dan juga pimpin pujian yang akan dibawa oleh Sis Dina dan juga tim.
Dan seterusnya khotbah yang akan dibawa adalah Pastor Jumi. Shalom. Saat ini kita masuk dalam ruangan doa syafaat, dan biar saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyatakan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih setia Engkau tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau ada ya Bapa, bersama-sama kami melewati hidup-hidup ini ya Bapa. Kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Kami bersyukur punya ada Tuhan seperti Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin naikkan beberapa bahan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Yang pertama, kami berdoa buat jemaat Engkau khususnya di SIB Ibu ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan, Kau bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu. Kau berikan kami terus kerinduan jiwa yang haus akan mencari Engkau. Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah hati ini ya Tuhan tetap mencari wajah-Mu ya Bapa. Saya berdoa juga bagi setiap keluarga dalam jemaat SIB Ibu ya Bapa Tuhan. Tuhan, biarlah keluarga ini ya Tuhan, berikan kami kerinduan, berikan kami hikmat, di mana setiap kepala keluarga dalam keluarga-keluarga dalam SIB Ibu ya Tuhan dapat membawa keluarga ini ya Bapa. Ada persekutuan dalam keluarga ya Bapa, di mana kami ingin mengambil peluang dalam saat-saat di mana kami menghadapi pandemik ini Tuhan. Kami berada di rumah Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami dapat meluangkan masa yang banyak sepanjang di rumah. Dan saya berdoa ya Tuhan, kami mengambil peluang dalam tempoh ini Tuhan. Kami ingin mewujudkan persekutuan keluarga kami ya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Saya berdoa juga baik jemaat Engkau yang bekerja, baik yang bekerja sendiri ya Bapa, begitu juga dengan bekerja di bawah kerajaan Engkau, terus memberkati mereka ya Bapa. Kami bersyukur atas pekerjaan yang Kau beri ini ya Tuhan. Saya berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami ya Tuhan yang telah kehilangan pekerjaan karena pandemik ini. Mungkin ada yang terkesan dalam kurangnya sumber pendapatan ya Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan, Kau lewati mereka, Engkau jamah mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka Kau berikan mereka penghiburan ya Bapa Tuhan. Saya percaya Kau penuhi mereka karena kasih-Mu begitu besar dalam mereka Tuhan, dan sehingga Tuhan mereka dapat merasakan ya Bapa, tidak ada kekurangan dalam Engkau ya Tuhan. Karena adanya Engkau ya Tuhan, sumber penghiburan dan sumber kecukupan apapun yang kami ada saat ini Tuhan Yesus Kristus. Kami syukuri semua itu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga saya berdoa juga buat khusus pastor kami ya Tuhan, itu Pastor Jumi, istrinya, anak-anaknya Bapa, baik anaknya yang bekerja, itu juga anaknya yang sedang masih bersekolah ya Bapa Tuhan. Kau bungkusi keluarga ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau berikan kami hamba yang luar biasa ya Bapa. Kau terus memberkati mereka ya Bapa. Saya berdoa juga Kau berikan mereka kesehatan yang baik. Saya berdoa Tuhan bagi pelayanan Bapak Jumi di tempat ini Tuhan Yesus. Semuanya, semua pelayanan ya Tuhan, semuanya baik pelayanan Bapak Jumi, begitu juga dengan Ibu Lilian Tuhan. Setiap pelayanan Tuhan, semuanya semuanya Tuhan dalam secara online Tuhan. Ini tidak mudah buat kami ya Tuhan, tidak mudah buat Bapak Jumi, begitu juga Ibu Lilian Tuhan. Semuanya memerlukan data internet, dan Tuhan saya berdoa Tuhan lewat ini Tuhan tidak melemahkan kami Tuhan, di mana Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami hikmat. Kami syukuri di atas kecanggihan yang Kau berikan kepada kami ya Bapak Tuhan, karena lewat Zoom, lewat YouTube Tuhan, kami masih dapat sampaikan berita Engkau ya Tuhan buat jemaat Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan baik kepimpinan SIB Ipo. Saya berdoa ya Bapak Tuhan, biarlah Engkau setiap kami ya Tuhan, Kau bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Setiap pelayanan yang telah kami pegang, yang Engkau percayakan kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus,
Biarlah Engkau berikan kami hati hamba ya Tuhan, agar terus tetap setia melayani di tempat ini Tuhan. Baik apapun jawabannya kami pegang Tuhan, setiap kami ya Bapa Tuhan, kalau hati kami ya Tuhan Yesus Kristus, di mana ada kesatuan dalam kepemimpinannya Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama Tuhan terus pegang pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam gereja ini di Sabi Ipo ini Tuhan. Begitu juga dengan bendahari sidang ya Bapa Tuhan, tim perancang ekonomi gereja Tuhan, biarlah Engkau berikan mereka hikmat Tuhan. Engkau jamah tim ini ya Bapa Tuhan, karena ini tidak mudah ya Tuhan. Berikan mereka hikmat supaya mereka dapat mengelolakan uang gereja ini dengan baik. Terpuji nama ya Tuhan. Tuhan seterusnya Tuhan, kami ingin naikkan doanya ya Bapa buat friend lainnya ya Tuhan, di mana mereka bekerja keras, bekerja kuat Tuhan dalam membendung pandemik ini. Banyak pesakit-pesakit COVID yang mereka rawat ya Tuhan, dan kondisi para friend lainnya juga rawat dokter itu Tuhan Yesus memerlukan banyak tenaga ya Bapa. Saya berdoa buat mereka Tuhan, berikan mereka kekuatannya Tuhan. Di saat mereka mungkin depresi ya Tuhan Yesus, Engkau hiburkan mereka, berikan mereka ketenangannya Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Begitu juga dengan kami sebagai rakyat Malaysia Tuhan, kami berdoa Tuhan buat kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani SOP yang ditetapkan kerajaan ini ya Tuhan. Kami patuh Tuhan untuk menjalani SOP ini Tuhan, supaya pandemi ini sekali lagi dapat dikawal dengan baik ya Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan agar pandemi ini Tuhan akan berlalu dengan cepat ya Bapa Tuhan. Biarlah pandemi di negara ini Tuhan dapat dicatat Tuhan dengan kurangnya positif jangkitan COVID di negara ini ya Tuhan, sekali lagi dapat dikawal dengan baik. Kami mohon ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semuanya ini. Terpuji namamu ya Tuhan, Kau mendengar hati kami ya Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan, baik pentadbir kerajaan kami, pemimpin kami di kerajaan Malaysia ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau pakai dia Tuhan, Engkau pakai setiap pemimpin itu Tuhan. Kami percaya walaupun mereka tidak mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, namun Tuhan Engkau bisa memakai mereka, Engkau bisa sentuh mereka ya Bapa Tuhan, supaya mereka dapat mentadbir kerajaan ini dengan baik. Engkau berikan supaya negara Malaysia ini Tuhan akan terus aman dan damai ya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan ekonomi negara kami di Malaysia ini Tuhan Yesus Kristus, supaya dapat dikawal dengan baik juga ya Tuhan, karena dalam tempo-tempo seperti pandemi ini Tuhan Yesus sangat berkesan kepada ekonomi negara kami Malaysia. Tapi Tuhan, kami mempercayakan pemimpin kami yang telah Kau berikan negara kami Malaysia ini Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan mereka kebijaksanaan, Kau berikan mereka hikmat Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami ingin panjat dan naikkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan semua itu Tuhan, biarlah itu semuanya terjadi Tuhan, sesuai di atas rencana-Mu ya Tuhan yang Engkau perkenankan kepada kami. Terpuji namamu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sering yang kami minta hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hai, shalom semua. Baiklah, pada saat ini mari kita masuk dalam ruangan puji-pujian. Saya minta Anda semua rekan-rekan sila berdiri. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada saat ini dengan pujian kita yang pertama, yaitu Jangan Lelah. Terjadilah dan Tuhan, Roh Kudus
Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ya, mari kita bersorai-sorai di hadapan Tuhan yang menjadi yang kedua, yaitu sukacita penuaian. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya, mari kita angkat sekali lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur
pura membawa berkas berharga. Mari kita ucapkan hati kita di hadapan Tuhan.
Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita dapat bersama dalam ibadah secara online. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya dalam pemberitaan firman-Mu, bahkan pendengaran akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau sendiri yang bekerja sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 19 hingga 24. Injil Matius pasal 6 19 hingga pada ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nengat dan karat merosakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya menarik tema yang sederhana, bicara tentang prinsip menabur dalam kerajaan Allah. Prinsip menabur dalam kerajaan Allah. Di dalam bagian ini merupakan bagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya dan bahkan juga para pengikutnya yang sedang mendengar pada waktu itu. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 sehingga kepada 34, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di bagian ini saya menarik poin yang pertama, bicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa Yesus menyuruh mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Inilah perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, bahkan juga para pengikut-pengikutnya, bahkan juga kepada kita sebagai umat Tuhan. Bahkan dia berikan kepada kita perintah ini, ada tujuannya. Kenapa Yesus menyuruh mencari dulu kerajaan Allah, pemerintahan Allah dalam hidup kita, bahkan kebenaran itu sendiri. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Saat kita mengalami kerajaan Allah, atau dengan kata lain pemerintahan Kristus dalam hidup kita, maka apa yang Yesus katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata inilah prinsip menabur dalam kerajaan Allah. Sebelum kita menabur, sebelum kita memberi, yang Tuhan Yesus inginkan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mengalami kerajaan Allah, ketika kita menemukan kebenaran itu dalam hidup kita, maka segala sesuatu, kata Yesus, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak mungkin orang akan berani, akan menabur dalam kerajaan Allah sebelum kita mengalami pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak berani menabur sebelum kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus begitu cukup mengerti kehidupan kita hari ini dan hari besok, sehingga Yesus katakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya Yesus tahu prinsip kehidupan. Perjalanan kehidupan kita itu begitu banyak kesusahan. Tapi jangan lupa,
Yesus memberikan dasar iman kepada kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan Tuhan sediakan buat saya dan kepada kita semua. Yang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengalami pemerintahan Kristus dalam hidup kita bukan berarti kesusahan tidak ada. Kita masih ada di dalam dunia yang nyata. Sekalipun kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sekalipun kita dipenuhi oleh firman Tuhan, bahkan dituntun oleh Sang Gembala yaitu Tuhan Yesus Kristus, kesusahan tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita, karena kita masih berada di dalam dunia yang nyata. Yesus sudah mengalami, bahkan sudah alami segala kesusahan, segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para muridnya dan pengikut-pengikutnya pada waktu itu, bahkan juga kepada saya dan kepada kita semua, Yesus sangat tahu. Nah, prinsip untuk menabur dalam kerajaan Allah, inilah dasar yang Yesus berikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa ramai saat disentuh tentang harta benda atau emas perak atau kekayaan di dalam kehidupan, itu sangat mengganggu dalam pikiran, bahkan membuatkan sakit hati. Kenapa terjadi sedemikian? Saat mendengar pemberitaan firman Tuhan tentang menabur atau memberi dalam kerajaan Allah, terjadilah kegoncangan, kesusahan, tidak suka, bahkan merasa tersentuh, bahkan tergugah, sehingga sakit hati. Kalau boleh, jangan ada satu sen pun akan keluar dari harta kita. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kenapa orang sakit hati kalau mendengar tentang hal-hal harta? Karena punya tuan yang tidak jelas. Kalau disentuh tentang harta, ini pertanyaannya, tuan apakah yang ada dalam kehidupan? Siapakah tuan yang terbesar dalam kehidupan kita? Allahkah ataukah Mammon? Apa itu Mammon? Mammon itu bicara tentang ketamakan. Mammon itu bicara tentang kesombongan. Segala sesuatu itu miliknya kita. Kalau boleh, jangan ada satu sen pun yang keluar dari harta. Itu makanya banyak orang akan merasa terganggu, bahkan merasa sakit hati kalau mendengar bagian menabur dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, kenapa saudara sakit? Kenapa saudara terasa saat mendengar dalam hal menabur dalam kerajaan Allah? Siapakah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita? Yang kedua adalah ketidakpercayaan kepada Kristus. Kenapa orang terasa? Karena ketidakpercayaan akan perintah dan janji Kristus. Inilah persoalan yang terjadi mungkin dalam kehidupan kita, bahkan kepada seluruh dunia, bahkan gereja-gereja Tuhan. Ketidakpercayaan akan perintah dan janji Yesus, cenderung melihat kepada hal dunia dan bukan melihat kepada janji dan perintah Allah. Dan
Dan ini yang membuatkan kecenderungan hati tidak mudah menerima. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu makanya Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau kita melihat perintah dan janji Allah dan menerima itu dengan sepenuh hati kita, dengan mata iman, maka teranglah, kata Yesus, teranglah pandangan kita. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya ketika kita melihat kebendaan, kekayaan, emas, perak, dan itu yang lebih besar, itu membuatkan mamun itu bangkit. Kesombongan itu menguasai, kata makan itu menguasai hati manusia. Ini yang dikatakan Yesus. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sebab itu Yesus berkata, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Pertanyaannya, siapakah Tuhan yang terbesar dalam hati kita? Apakah Tuhan Yesus kah? Ataukah Mammon? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengajaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, bahkan pada para pengikutnya pada waktu itu, bahkan juga sampai hari ini dan sampai Tuhan Yesus dia sampaikan kepada gerejanya, buat saya dan kepada kita semua. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, prinsip menabur dalam kerajaan Allah, yang inilah yang Yesus inginkan. Carilah dulu kerajaannya, alami dulu pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita. Biar kita alami dulu kebenaran itu sendiri, maka baru kita dapat menabur berdasarkan prinsip kerajaan Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, menabur dalam kerajaan Allah tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau bergantung kepada pandangan manusia, itu sangat menyakitkan, menyusahkan. Mari kita perhatikan apa kata firman Tuhan. Markus pasal 4 ayat yang ke-19 berkata, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Perhatikan apa kata Yesus. Saat kita dikuasai oleh keinginan mata, keangkuhan kita sendiri, keinginan dengan mata dunia, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu. Kita mendengar firman, tetapi firman itu akan dihimpit karena tuannya tidak jelas. Tapi kalau Allah, kita adalah Tuhan yang memerintah kehidupan kita, maka firman itu akan bertumbuh. Maka iman kita akan bertumbuh, bahkan mengalami apa yang dikatakan Yesus, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi karena kita izinkan tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan keangkuhan manusia untuk memiliki segala sesuatu, maka firman itu akan dihimpit, akan ditekan. Akhirnya firman itu tidak akan berbuah. Juga iman kita tidak akan bertumbuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah prinsip yang diajar oleh Yesus. Kenapa dikatakan di dalam ayat ini, ayat 19? Mari kita perhatikan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nengat dan karat merusakkannya,
dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau kita perhatikan bagian ini, seolah-olah Yesus anti dengan kekayaan. Tidak, saudara-saudara. Yesus tidak anti namanya kekayaan. Malahan Yesus memberkati umatnya berlimpah-limpah. Minggu yang lalu kita belajar tentang Abraham. Abraham seorang yang kaya, diberkati kehidupannya. Emas, perak, bahkan binatang-binatang ada pada Abraham. Dia adalah orang yang diberkati Tuhan, orang kaya. Ayub juga orang kaya. Bahkan Salomo juga orang kaya. Apakah Allah anti dengan kekayaan? Tidak. Bahkan Yesus mau supaya semua umatnya mengalami berkat-berkat Tuhan. Tapi itu bukanlah suatu tujuan Tuhan supaya orang menjadi sombong, supaya orang menjadi melupakan kerajaan Allah. Tujuan Tuhan supaya dia menyatakan kekuasaannya, dia menyatakan kedaulatan Allah di dalam kehidupan umatnya. Allah itu adil, bukan? Bukan saja orang yang percaya Tuhan diberkati Tuhan. Ada tujuan Tuhan memberikan segala sesuatu, tetapi juga dia memberikan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Kenapa itu terjadi? Supaya orang menyadari bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Allah memberikan segala sesuatu kekayaan. Sebenarnya Allah menyatakan keadilannya supaya orang mencari kerajaan Allah dan kebenaran dalam hidupnya. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Kenapa Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nangat karat merosakkannya dan pencuri membongkar serta mencuri. Tujuan Yesus memberitahukan kepada para muridnya, karena manusia sering bahkan cenderung punya mata dan hati tertumpu kepada kekayaan dunia ini yang hanya sementara waktu, dan melupakan kemegahan bahkan kedaulatan Allah. Ini tujuan Yesus sebenarnya sampaikan ayat ini. Yesus menegur, Yesus memperingatkan kepada para muridnya, bahkan para pengikutnya, bahkan gerejanya, supaya tidak akan terpesong atau cenderung mata mereka melihat kepada kemewahan, bahkan tertumpu kepada kemewahan dunia yang sementara saja, dan jangan melupakan kerajaan Allah. Ini peringatan Yesus sebenarnya. Yesus bukan tidak menyuruh untuk mengumpulkan harta, karena dia adalah sumber segala sesuatu. Dia menyediakan. Peringatan Yesus supaya mencari Tuhan, jangan sekadar mau diberkati. Jangan ada orang yang hanya melihat Tuhan, bahkan mengikut Tuhan, hanya mendapat berkat-berkat. Itu bukanlah pola Yesus. Itu bukan dasar atau prinsip kerajaan Allah. Itu bukan yang diingini oleh Yesus. Kita diberkati Tuhan, bahkan sudah diberkati Tuhan. Tujuannya adalah menjadi berkat atau penyalur berkat. Diberkati untuk memberkati. Inilah prinsip kerajaan Allah. Ketika kita mengalami berita dan janji-janji Kristus dalam hidup kita, kita menjadi penyalur, penyampai berkat-berkat yang ada dalam hidup kita. Inilah tujuan Yesus memperingatkan kepada muridnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya saat kita mengerti tentang menabur dalam kerajaan Allah, ada seorang janda miskin dalam firman Tuhan. Ketika dia memberikan persembahan, pada waktu itu tinggal itu saja nafkahnya, dan hari esok sudah tidak ada lagi. Tapi kenapa dia beri semuanya?
Tapi pada waktu itu ada orang kaya yang memberi oleh karena kekayaannya. Apa perbedaan dari kedua hal ini? Bezanya adalah mata iman mereka tertuju kepada Yesus atau tertuju kepada harta. Si janda ini mendapat pujian, bahkan Yesus katakan si janda ini lebih besar pemberiannya karena mata imannya melihat Yesus yang ada bersama-sama dengan dia, sanggup menyediakan apa yang dia perlukan untuk hari esok, bahkan hari esok selanjutnya dalam hidupnya. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bagian firman Tuhan ini mengajar buat saya dan kepada kita semua supaya lebih mencari wajah Tuhan, memandang kepada Tuhan, mencari kerajaannya, dan berjalan sesuai dengan janji bahkan perintah Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nengat dan karat tidak merosakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya menarik poin yang kedua bicara tentang bagimu harta di sorga. Prinsip menabur dalam kerajaan Allah, karena bagi kita, bagi saudara, ada harta di sorga. Kenapa Yesus berkata kumpulkanlah bagimu harta di sorga? Seolah-olah sorga itu miskin, seolah-olah sorga itu tidak punya apa-apa. Tujuan Yesus mengajar ini supaya kita benar-benar melihat kepada perintah dan janji Tuhan Yesus. Apakah kita taat mengandalkan perintah Kristus dan janji Yesus atau tidak? Sehingga Yesus katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini yang diajar oleh Yesus buat para muridnya, para pengikutnya, bahkan jemaat Tuhan. Mari kita perhatikan. Di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-22 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini bagian Yesus berkata, di mana hartamu berada. Pertanyaannya, di mana harta kita berada? Kalau kita katakan kita berikan kepada Allah, maka mata hati kita terarah kepada Kristus. Tapi kalau mata hati kita terarah kepada harta, itu adalah mamon, itulah kesombongan, itu namanya ketemakan. Mengatakan itulah milik saya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, ditentukan hati kita, di mana kita meletakkan harta kita. Yesus mengajar, ketika tanganmu memberi, berilah dengan sukacita, dan janganlah diketahui tangan kirimu. Maksudnya, jangan tangan kirimu bersungut-sungut, karena tangan kananmu memberi dalam kerajaan Tuhan. Ketika kita memberi dengan sukacita, itulah orang yang dikasihi. Nah, inilah bagian firman Tuhan yang kita dengar pada minggu lalu. Orang yang memberi dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, bukan dengan paksa, bukan karena ada paksaan, bukan karena dimarahi untuk memberi, tapi kita memberi dengan kerelaan hati, dengan berdasarkan berita dan janji Yesus. Maka Yesus berkata, semuanya itu akan kutambahkan. Kalau dunia memberi
prinsip dunia saat memberi itulah membuatkan kita kekurangan. Tapi kalau prinsip kerajaan Allah, saat kita memberi, Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada si penerima. Yang berbahagia itu yang memberi. Kenapa? Karena Yesus tambah lagi daripada si penerima. Kalau si penerima itu memberi lagi, maka dia akan diberkati lagi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, prinsip dunia dengan prinsip Yesus itu sangat bertentangan. Itu makanya Yesus berkata, tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Pasti salah satunya, apakah Allah sebagai tuan ataukah mamon dalam kehidupan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yesus sedang mengajar kita menanam aset dalam kerajaan Tuhan. Pemberian kita itu sebenarnya merupakan satu aset. Oh, haleluya. Ada harta tersedia yang Tuhan sudah janjikan kepada saya dan kepada kita semua. Surga tidak akan pernah kekurangan. Tapi Yesus mau melihat sejauh mana ketaatan dalam hati kita, mengandalkan Allah sebagai Tuhan yang terbesar. Dia adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kita atau tidak. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bangsa-bangsa di dunia ini semua memerlukan semua itu. Artinya Yesus kenal benar orang-orang di dunia ini. Semua orang Yesus kenal apa yang dia perlukan. Sehingga dia katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Apakah Yesus tidak tahu apa yang kita perlu? Sangat tahu. Yang kita tidak tahu pun Yesus tahu dalam kehidupan kita. Apakah Yesus tidak mengerti dalam kehidupan kita? Yesus sangat tahu. Yesus mengerti. Apa yang kita tidak mengerti dalam hidup kita, Yesus mengerti. Apakah Yesus tidak paham dalam hidup kita? Yesus sangat paham. Apa yang kita tidak paham dalam kehidupan kita, Yesus sudah paham benar apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah Yesus tidak tahu keperluan kita? Yesus sangat tahu keperluan kita. Itu makanya carilah dulu kerajaan Allah. Itu makanya Yesus berkata, bagimu harta di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberkati orang-orang yang tidak kenal Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak ketebusannya. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kelimpahan dalam hidup kita. Yesus tidak mengajar tentang kemakmuran, saudara-saudara. Tapi Yesus mengajar supaya kita benar-benar mencari kerajaan Allah, memuliakan Allah dengan harta kita, mengagungkan nama Yesus karena harta kita. Segala sesuatu saat kita memberi, bukan kita menuntut imbalan daripada Allah. Kita memberi oleh karena kita mengasihi Tuhan, karena perintah dan janji Allah akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih berada di dunia. Dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-22 berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang jatuh di semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan. Kita masih berada di dunia, di tengah-tengah semak duri. Siapa yang tidak pernah mengalami kesusahan? Bahkan orang mengalami tekanan hari-hari ini. Masalah ekonomi, kesusahan kehidupan. Ada yang kehilangan kerja, bahkan gaji dipotong. Bahkan kita membayar itu dan ini. Ada tuntutan banyak hal dalam hidup kita.
Kita ada di tengah-tengah duri. Perjalanan kita mengharungi duri-duri di dunia ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehingga Yesus berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan ini. Bahkan sedang kita berjalan dalam situasi yang susah. Keadaan yang sukar sekali. Apakah kekhawatiran dunia yang sedang menguasai hati kita? Ataukah janji Tuhan yang menguasai hati kita? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau dunia yang menguasai hati kita, maka dikatakan tipu daya kekayaan. Sekali lagi Yesus ulangi, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mari kita kembali kepada Allah. Prinsip menabur dalam kerajaan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua adalah kita mengerti bahwa ada harta di sorga buat saya dan kepada kita semua. Saat kita mentaati kebenaran firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita saat dimana seorang hamba Tuhan melawat pada satu keluarga. Dan pada waktu itu hamba Tuhan datang dan melayani jemaat itu. Dan pada waktu itu tuan rumah dia pergi membuat air, dan di situ ada satu lembaran uang 50 euro ada di atas meja. Apa yang hamba Tuhan ini buat? Dia ambil. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, selepas pelayanannya pada waktu itu, ketika hamba Tuhan keluar dari rumah, wah, jemaat ini melihat, wah, hilang uangnya 50 euro. Saat itu apa yang terjadi? Apa yang kita pikir? Hamba Tuhan itu mencuri. Dia ambil 50 euro. Dan saat itu juga memutuskan, saya tidak pergi ke gereja lagi. Saya tidak akan jumpa dengan hamba Tuhan itu, karena dia pencuri. Dia mulai sakit hati. Ternyata hamba Tuhan ini pencuri. Suatu hari kelak, waktu dia pergi pasar, berjumpa dengan hamba Tuhan ini. Lalu hamba Tuhan ini berkata, saya melihat kamu sudah lama tidak pergi ke gereja. Kenapa? Saya call pun tidak ada menyambut. Ketika saya call, kata hamba Tuhan, apa yang sedang berlaku? Kenapa? Lalu jemaat ini berkata, saya sakit hati. Saya sakit hati dengan kamu, katanya. Karena kamu ambil duit saya 50 euro. Lalu hamba Tuhan itu berkata, iya, saya ambil duit itu. Saya ambil duit itu dan saya letakkan di dalam Alkitab. Memang saya ambil, tapi saya letakkan di Alkitab. Kenyataannya, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita belajar? Kenyataannya, jemaat ini tidak pernah membuka firman Tuhan, tidak pernah membuka Alkitab. Kalau dia buka Alkitab, dia akan temukan duit yang ada di dalamnya. Lalu hamba Tuhan ini berkata, saya minta maaf karena saya tidak beritahukan dengan kamu. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kekayaan yang sebenarnya bukan 50 euro itu, tapi kekayaan yang sebenarnya yang Tuhan sudah siapkan kepada kita adalah firman Tuhan. Sejauh mana hati kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Sejauh mana kita mengandalkan janji Tuhan? Sejauh mana mata iman kita melihat kepada firman Tuhan? Ataukah 50 euro yang hilang itu
membuatkan kita tidak datang ke gereja, kepahitan. Nah, saya percaya kita sebagai umat Tuhan, kita menggali kebenaran firman Tuhan ini, sehingga jangan terhimpit iman kita. Jangan sampai firman Tuhan yang kita dengar ini tidak akan bertumbuh. Saat firman Tuhan ini semakin digali, maka semakin iman kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Dan tidak heran gereja Tuhan akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus tidak pernah melupakan umatnya. Kepala gereja adalah Yesus. Kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah penguasa tunggal. Seberapa banyak di antara kita yang khawatir hari-hari ini? Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini merasa bahwa segala sesuatu yang kita sudah beri itu seolah kita kehilangan dari segalanya. Tapi mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, siapapun kita, apakah engkau adalah hamba Tuhan, kau adalah pemimpin gereja atau umat Tuhan yang sedang dalam kuliah, yang sedang tercari-cari pekerjaan, bahkan yang sedang bekerja, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena ada harta di sorga tersedia buat saya dan kepada kita semua. Haleluya. Diberkatilah umat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, karena Yesus selalu mendidik hidup kita. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita naikkan satu pujian kepada Allah kita, biar kita benar-benar mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang
Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu Yesus, teragunglah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dimasyurkan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati Tuhan. Setiap hari kami mengecapi kasih dan kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Biar yang lemah dikuatkan, oh yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oh, terjadilah kami mengecapi kebaikan-Mu. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau menjaga melihara umat-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Kami benar-benar mengalami hati dan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya kami naikkan kepada-Mu. Kau Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam ibadah kami setiap dimana kami pun berada. Setiap pribadi kami benar-benar mengalami hati-Mu, kasih-Mu, bahkan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Pastor Jumi sebentar tadi. Saya percaya saya diberkati, Anda diberkati, kita sama-sama diberkati oleh firman yang luar biasa yang disampaikan sebentar tadi. Dan seterusnya saya serahkan doa pemberian kasih yang akan dipimpin oleh Bro Cyril. Haleluya saudara, sebelum kita memberi yang terbaik, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pimpinan dan penyertaan Engkau sepanjang minggu ini Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas semuanya Tuhan pada saat ini Tuhan. Sebelum kami memberi yang terbaik,
buka hati kami, dan biar kiranya kami dapat memberi dengan sukacita untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami mendoakan juga khusus untuk yang mengendalikan keuangan gereja, pakai dia dengan luar biasa, dan biar dia juga diberkati lewat pelayanannya. Haleluya Tuhan, kami mendoakan juga khusus untuk orang-orang yang kekurangan pada saat ini Tuhan. Biar kiranya Engkau melawati mereka, dan biar kiranya Engkau mencukupkan mereka dalam segala perkara yang mereka perlukan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan ekonomi orang-orang yang percaya kepada Engkau jatuh. Kami yakin Engkau senantiasa menyertai kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus, ini doa kami yang tidak sempurna, kami serahkan semuanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah pada online pada hari ini. Sebelum kita menanggung ibadah online kita pada hari ini, mari saya bawa kita dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan dan atas kemurahan-Mu ya Bapa, karena Engkau telah memberi kami kesempatan pada hari ini untuk sama-sama mengikuti ibadah online. Ya Tuhan, terima kasih juga atas firman-Mu yang luar biasa sebentar tadi ya Tuhan, yang telah dipimpin oleh Pastor Jumi ya Bapak. Biarlah firman itu akan menjadi terang dan pelita bagi hidup kami ya Bapak. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga Pastor Jumi ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memimpin dan menyertai keluarga ini ya Tuhan, agar mereka terus menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat-Mu di SIBBI ya Tuhan. Memberkati ya Tuhan, Engkau memberkati kesehatan dan juga ekonomi dan juga pembelajaran anak-anak mereka ya Bapak. Ya haleluya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini ya Bapak. Biarlah Engkau terus memimpin dan menyertai mereka Tuhan. Pimpin kesehatan dan juga pembelajaran dan juga kesehatan mereka. Biarlah mereka menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat SIBBI ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai dan memimpin dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati ekonomi mereka, berkati juga kesehatan dan persekolahan anak-anak mereka ya Tuhan. Dan juga apapun masalah yang dihadapi oleh mereka Tuhan, biar Engkau terus menyertai, memimpin, karena Engkau yang akan memberi jalan penyelesaian di setiap permasalahan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, Kau beri kami hati yang tetap kuat, tetap teguh di dalam-Mu ya Tuhan, dan tetap setia memuji menyembah Engkau Tuhan, walaupun kami dihadapkan dengan berbagai-bagai rintangan pada masa kini ya Tuhan. Ya Tuhan, doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas segalanya. Amin. Dan berakhirlah sudah kita punya ibadah online pada hari ini, dan sampai jumpa pada ibadah online minggu hadapan.